I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Perkenalkan, nama saya Fasya Villa Pramudia dengan NIM 1423002. Di sini saya akan mengidentifikasi produk pasaran yang mengandung B3. Nah, produk yang akan kita review ini merupakan Baygon dengan varian wangi Flower Garden dengan volume sebanyak 675 ml. Nah, secara teknis produk ini itu mengandung 3 jenis bahan aktif utama dari golongan pyrethroid sintetik. Yang pertama bisa kita lihat di bahan aktif ini ada sipermetrin dengan konsentrasi 0,1%. Yang kedua ada iniprotrin dengan konsentrasi 0,031%. Yang ketiga ada praletrin dengan dosis 0,03%. Yang terakhir ada bahan tambahan sebesar 99,839%. Nah, dari ketiga bahan ini bekerja sebagai neutroksin yang menghambat kanal natrium pada sistem saraf serangga, sehingga bahan aktif produk ini mengandung bahan tambahan seperti propelan LPG dan pelarut organik yang juga memiliki risiko tersendiri. Nah, kita geser ke bagian bawah ini. Berdasarkan analisis pada kriteria PP nomor 74 tahun 2001, produk ini memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama dapat dilihat label sudah terbakar di sini atau flammable. Nah, ini tuh dengan adanya propelan LPG atau isobutana menjadikan kemasan aerosol ini berisiko tinggi meledak atau terbakar jika terkena panas di atas 50 derajat Celcius. Dan yang sebelahnya ini juga ada lambang mencuci tangan jika terinfeksi atau untuk menanggulangi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Ada juga lambang yang berbahaya bagi lingkungan. Di sini toksisitasnya itu sangat tinggi dan ini bakal berdampak pada organisme akuatik seperti ikan dan lain-lain. Dan ini produk ini harus dijauhkan supaya tidak bisa dijangkau oleh anak-anak. Di produk ini juga terdapat petunjuk penggunaan serta ada petunjuk keamanan yang berisi pernyataan bahaya. Nah, ini perlu dipelajari lagi supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Dan ada petunjuk untuk menyimpan di tempat aman. Dalam produk ini juga dijelaskan untuk aspek ketiganya seperti pengendalian risiko supaya menghindari kontak-kontak dengan organ, hewan peliharaan, dan simpan di daerah tinggi serta suhu yang lebih rendah, serta memastikan ventilasi ruangan terbuka lebar sebelum dan sesudah penyemprotan, dan kosongkan ruangan selama 8-10 menit supaya tidak terhirup. Dan di sini juga ada logo buang sampah yang di sini produk ini merupakan produk B3, tidak bisa dibuang sembarangan, apalagi dibuang dengan keadaan masih ada sisanya. Dan jangan pernah membakar kemasan karena tekanan di dalam kalengnya tetap berbahaya, dan jangan membuang ke saluran air terbuka. Nah, kesimpulannya, pemahaman atau karakteristik B3 pada produk konsumen ini adalah langkah awal kita dalam melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Clarissa Zikir Marianti dengan NIM 1423018. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai produk Vixal yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Vixal sendiri diproduksi oleh PT Unilever Indonesia dan terdaftar sebagai produk pembersih rumah tangga di Kementerian Kesehatan RI. Fungsi dari Vixal sendiri yaitu sebagai pembersih kamar mandi untuk menghilangkan kerak, noda, karat, dan kotoran pada keramik. Untuk kandungan B3 dalam Vixal terdapat HCl sebanyak 12% yang termasuk golongan asam kuat anorganik. Kemudian terdapat pula surfaktan yang tidak disebutkan secara spesifik jenis yang digunakan sebanyak 5% dan termasuk golongan surfaktan anionik. Kemudian terdapat pula pewangi yang memiliki konsentrasi kurang dari 1% dan termasuk golongan bahan tambahan. Untuk karakteristik B3 dalam Vixal yang tercantum pada PP 74 tahun 2001, yang pertama yaitu korosif dan reaktif, di mana asam kuat yang sangat korosif dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan kerusakan mata. Yang kedua berupa iritan, di mana kandungan surfaktan dapat mengiritasi kulit dan mata. Yang ketiga itu berupa potensi iritan, di mana pewangi yang mengandung efusi yang dapat mengiritasi pernafasan dan kulit. Yang keempat yaitu beracun dan iritan, di mana uap asam klorida yang dihasilkan dapat mengiritasi saluran pernafasan. Untuk evaluasi kelabelan pada Vixal sendiri terdapat nama produk dan identitas produsen, kata sinyal, pernyataan tindakan pencegahan, komposisi, nomor registrasi, petunjuk pertolongan pertama, dan bahasa Indonesia. Untuk piktogram bahaya GHS dan pernyataan bahaya ada namun tidak sesuai dengan standar GHS yang berlaku. Untuk aspek ketiga dalam Vixal,
Untuk jalur paparan iritasi, resiko kesehatan yang ada itu iritasi saluran pernafasan, batuk, sesak napas, dan rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan. Untuk tindakan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan masker dan pastikan ventilasi baik. Kemudian untuk jalur paparan kontak kulit, resiko kesehatan yaitu iritasi hingga luka bakar. Untuk tindakannya yaitu gunakan sarung tangan karet dan hindari kontak langsung. Untuk paparan kontak mata, resiko kesehatan yang ada yaitu iritasi berat dan kemerahan. Untuk tindakan yang dilakukan dengan menggunakan goggles. Dan apabila tertelan, resiko kesehatan yang ada yaitu kerusakan saluran pencernaan, mual, dan muntah. Untuk tindakan yang dilakukan dengan menjauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk reaktivitas kimia, resiko kesehatan yang ada yaitu menghasilkan gas kronik beracun. Tindakan yang dilakukan dengan tidak mencampur dengan bahan lain. Untuk paparan lingkungan, resiko kesehatan yang ada dengan menurunkan pH air dan merusak organisme perairan. Tindakan yang dilakukan dengan tidak membuang ke saluran air dan gunakan sesuai dosis. Sekian yang dapat saya jelaskan, ada kurang maupun lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Yunika Rahman, NIM 1423002 dari kelas PLB3 TLC. Di sini saya akan menjelaskan produk P3 yaitu By Clean dengan kemasan 200 ml yang diproduksi oleh PT Johnson Home Hygiene. Pada produk ini terdapat label berupa fungsi produk, anjuran penggunaan, perhatian dapat menyebabkan kerusakan pada mata dan kulit, informasi produksi, bahan aktif, kemudian nomor registrasi. Akan tetapi belum ada simbol pencegahan bahaya yang sesuai dengan GHS. Fungsi produknya ada 5, yaitu memutihkan, menghilangkan noda, menghilangkan bau, membersihkan, dan membunuh kuman. Kemudian informasi kandungan bahan aktif berupa 5,25% NaClO atau natrium hipoklorit yang bersifat korosif. Di sini label anjuran penggunaannya yaitu dianjurkan untuk merendam dengan mengikuti petunjuk pemakaian, kemudian hanya untuk pakaian putih, kemudian larutkan By Clean dengan air dulu, jangan menuang langsung pada pakaian, gunakan air yang memiliki kualitas yang sama dengan air pump, tidak dianjurkan menggunakan air yang berkadar besi tinggi, kemudian tidak boleh digunakan untuk bahan berwarna sutra, wool, rayon, spandek, dan kulit. Kemudian hindarkan dari bahan dan alat yang mengandung logam karena dapat menimbulkan karat. Kemudian ada label yang berkaitan dengan aspek K3 yaitu hindari kontak dengan mata dan kulit. Kemudian pertolongan pertama bila terkena mata dan kulit. Kemudian bila tertelan, tindakan bila tertelan maksudnya. Kemudian gunakan hanya di area yang berventilasi cukup. Jangan dicampur dengan produk dan bahan pembersih lainnya karena dapat menimbulkan gas berbahaya. Lalu yang terakhir, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Sekian penjelasan produk By Clean. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasifa Deul Haq, NIM 1142303. Nah, produk selanjutnya dengan kandungan B3 yaitu ada baterai dengan merek Everready yang diproduksi oleh PT Energi Indonesia, di mana baterai ini merupakan baterai kering atau sel elektrokimia yang berfungsi sebagai sumber energi listrik portable, di mana di pasaran terdapat berbagai jenis atau tipe. Seperti saat ini saya memiliki tipe AA, kemudian terdapat triple A, tipe C, dan tipe D. Dari segi kemasannya sendiri berwarna merah dengan tulisan warna putih. Kemudian secara registrasi telah tercantum melalui SNI atau Standar Nasional Indonesia. Di dalam kemasannya sendiri tidak tertuliskan komposisi secara jelas, hanya tertuliskan carbon zinc batteries, no mercury, dan caladium added, di mana tidak mengandung merkuri dan juga caladium. Nah, secara umum baterai kering ini memiliki kandungan seperti seng, kemudian amonium klorida, mangan dioksida, dan juga seng klorida. Kandungan B3 yang terdapat pada baterai ini memiliki karakteristik yang berbahaya bagi lingkungan, toksik terhadap lingkungan, kemudian iritan dan bahaya, serta korosif. Kemudian untuk kesesuaian pelabelan secara GHS, di mana tertulis nama produk dan identitas produsen di sebelah sini. Kemudian secara piktogram di sini kurang dijelaskan, bahkan tidak terdapat, hanya ada dalam baterainya ini, yaitu tanda tempat sampah yang dicoret, di mana berarti tidak boleh dibuang secara sembarangan. Kemudian untuk kata sinyal sendiri terdapat peringatan, di mana jangan dibuang ke dalam api, diisi ulang, dipasang terbalik, dicampur baterai bekas atau baterai jenis lain, terus dapat meledak atau bocor dan menyebabkan cedera. Ganti secara bersamaan. Nah, di sini
terdapat menyebabkan cedera namun tidak dijelaskan penanganannya. Kemudian secara registrasi di sini telah dituliskan nomor registrasi menurut SNI. Kemudian untuk petunjuk penyimpanan di sini hanya tertuliskan siap pakai hingga 3 tahun di dalam penyimpanan. Kemudian untuk bahasa di sini menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur juga dengan bahasa Inggris. Untuk komposisinya sendiri kurang dijelaskan secara detail, di mana di sini hanya tertuliskan carbon zinc batteries, no mercury, dan caladium edit. Nah, baterai ini apabila terjadi kebocoran dapat menyebabkan beberapa masalah seperti kontak dengan kulit, dapat menyebabkan luka, kemudian dapat menyebabkan iritasi mata jika terkena mata, kemudian dapat tertelan apabila tidak dijauhkan dari jangkauan anak-anak, serta bahaya fisik seperti dapat meledak. Selain itu juga terdapat bahaya lingkungan di mana apabila baterai ini dibuang secara sembarangan dapat menyebabkan bahaya terhadap lingkungan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.